Marah, saya sangat marah sebenarnya. Setelah kejadian ini saya nggak bisa apa-apa. Saya hanya bisa di rumah. Kalau untuk dakwaannya mungkin itu dakwaan alternatif ya. Ada dakwaan yang pertama itu 170 ayat 2, yang kedua 354, yang ketiga ada 351. Klien saya matanya sudah buta akibat ulah dari pelaku yang sadis dan brutal yang memang tidak berperi kemanusiaan. Sidang perdana kasus perbuatan keji yang menimpa Faisal Hadad Nasution atau lebih akrab disapa Icang akhirnya resmi digelar pada hari Rabu 12 Februari 2025 kemarin di Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor. Seperti diketahui, kasus ini memang sejak lama memantik perhatian masyarakat luas. Pasalnya, imbas dari perbuatan keji yang diduga dilakukan oleh lebih dari 2 orang itu, Icang harus kehilangan penglihatan untuk selama-lamanya. Dan dalam persidangan yang beragendakan mendengarkan saksi korban itu, Icang hadir secara langsung dengan mata barunya, ditemani sanak keluarga dan tim kuasa hukum. Namun yang mencolok perhatian, persidangan kemarin merupakan momen pertama bagi Icang untuk bertemu secara langsung dengan sosok yang diduga sudah merenggut penglihatannya. Lantas seperti apa momen persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Cibinong kemarin? Oke, sini aja. Oh, siapa musuh mundur tuh? Pasang. Misi pasal pinggir pasal apa menjadi itu. Udah boleh masuk Pak? Mudah-mudahan hakim jeli dalam nanti mengambil suatu decision. Maaf. Ini buat netizen, klien saya matanya sudah buta akibat ulah dari pelaku yang sadis dan brutal yang memang tidak berperi kemanusiaan. Kan pegang tangan Pak Teguh. Dia nggak bisa undang juga. Nah, ini sih Pak Teguh. Wartawan mau meliputi sidang atau belum? Izin yang mulia, boleh lihat dulu. Mau meliput sidang? Udah izin? Ya, sidang perdana yang diselenggarakan kemarin merupakan momen pertama bagi Icang untuk berjumpa langsung dengan salah satu pelaku yang diduga menyebabkan dirinya mengalami luka berat di bagian mata. Berdasarkan kabar, pelaku digadang-gadang telah meminta maaf kepada Icang. Namun semua kata maaf itu ditolak mentah-mentah oleh Icang dan pihak kuasa hukumnya. Karena bagi mereka, sebelum hadirnya persidangan, pelaku tidak pernah sekalipun menemui Icang dan meminta maaf. Lantas seperti apa luapan kesedihan Icang? Serta bagaimanakah pula perasaan Icang usai bertemu dengan sang pelaku? Marah, saya sangat marah sebenarnya. Setelah kejadian ini saya nggak bisa apa-apa. Saya hanya bisa di rumah. Akhirnya timbul penyakit-penyakit yang karena diem aja di rumah nggak ada kegiatan. Saya jadi lebih sering sakit-sakitan, nggak bisa cari nafkah buat anak-anak yang biasa saya aktif untuk
bekerja, dipaksa untuk diem aja di rumah kan agak nggak terbiasa gitu. Ya saya sih tanpa saya kuatkan mungkin saya percaya abang saya ini sosok yang kuat ya. Saya salut lah sama dia bisa kuat menghadapi segala cobaan ini. Ya mudah-mudahan sih Yang Mulia Hakim dan Jaksa bisa menilai semuanya gitu. Apakah yang diberikan keterangan dari terdakwa ini jujur atau tidak. Bahkan minta maafnya aja saya kurang terima. Setelah dia minta maaf, dia tuduh saya seperti minta maaf yang main-main gitu. Dilihat dari gesturnya kalau tadi klien saya bilang minta nggak ada maaf ya, nggak ada maaf. Saya mewakili pihak keluarga klien kami, nggak ada maaf ya, karena maaf tidak bisa membuat Icang bisa melihat lagi di situ. Jadi kita nggak maafin ya, jangan dimaafin. Saya maafin kalau dia nggak usah sudah dimaafin, merasakan hal yang ya, setimpal yang karena sama pada saat dia baru datang ke sini, baru minta maaf. Kemarin pihak keluarga pun tidak ada yang datang ke kita, ke kami nggak ada yang datang sama sekali. Seperti itu. Kejadian tragis yang menimpa Icang sebenarnya telah terjadi pada pertengahan bulan September tahun 2024 silam. Kala itu, Icang diduga menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Hal itu pula yang dituturkan oleh Icang lewat laporan polisi, di mana Icang melaporkan 4 orang pelaku. Dan itu pula yang justru kini sungguh disayangkan oleh pihak Icang. Ya, bagaimana tidak, dalam persidangan kemarin, pihak kepolisian baru berhasil meringkus 1 dari 4 orang tersebut. Sedangkan sisanya masih bebas bernafas lega di luar sana, meski kini berstatus DPO dalam pelarian. Sontak saja melalui persidangan ini, pihak Icang meminta kepada pihak kepolisian untuk segera meringkus pelaku lainnya. Lantas, seperti apa kabar terkini terkait pencarian para DPO? Serta bagaimanakah pula kelanjutan dari sidang kasus Icang? Kalau untuk sidang tadi kebetulan sidang saksi dan yang datang itu 3 saksi dari 11 saksi dan kemungkinan minggu depan ada pemeriksaan saksi lagi. Ya, kebetulan minggu depan akan menghadirkan saksi kembali ya, karena di berkas itu ada 11 saksi dan untuk hari ini baru 3 saksi yang bisa dihadirkan dan kemungkinan minggu depan akan dihadirkan saksi. Kalau untuk berapa saksinya yang bakal dihadirkan kita lihat sidang minggu depan. Kalau untuk dakwaannya mungkin itu dakwaan alternatif ya. Ada dakwaan yang pertama itu 170 ayat 2, yang kedua 354, yang ketiga ada 351. Dan itu macam-macam ancaman maksimalnya, ada yang 9 tahun, ada yang 8 tahun dan ada yang 5 tahun. Hari ini adalah saksi korban. Nah, ini kita lihat sepertinya pelaku masih mengelak. Nah, mengelak ya, nanti kita minta agar nanti JPU hakim lebih jeli lagi untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Karena apapun yang menjadi alasan mereka, kejahatan ini tidak bisa dibenarkan. Ya, kejahatan sadis brutal sehingga mengharuskan mata klien kami buta secara permanen, secara total. Nah, ini artinya klien kami tidak bisa memiliki lagi cahaya kehidupan yang tadinya bisa melihat, sekarang sudah tidak bisa melihat. Masih kurang puas dengan statementnya dan baru 1 orang sampai saat ini. Kejadian udah lumayan lama, dari September sampai sekarang baru 1 orang. Saya masih kurang puas. Ya, saya memberikan kesaksian sesuai dengan kronologi yang sejujur-jujurnya. Tapi saya kurang terima dengan fitnahan dia yang mencemarkan nama baik saya. Saya dituduh memukul istrinya yang saya tidak lakukan sama sekali. Yang tidak masuk akal buat saya memukul perempuan. Artinya terdakwa juga memberikan keterangan palsu. Ya, itu mohon nanti menjadi sebuah pertimbangan juga dari majelis hakim. Sekali lagi pesan dari kami buat para DPO, ingat ya, para DPO ya, tolong para DPO ya segera menyerahkan diri. Pak Kapolri, tolong perintahkan kepada seluruh jajaran Anda di kepolisian seluruh negara Indonesia
segera tangkap para DPO ya, perintahkan ke jajaran sampai tingkat paling bawah, tangkap para DPO ya. Klien kami sudah dibutakan, buta permanen ya, ingat itu. Upaya dari kita mungkin kita bekerja sama dengan pihak kepolisian ya, karena DPO juga tidak luput dari pihak kepolisian. Jadi nanti kita minta coba follow up lagi dari pihak kepolisian untuk terus berupaya mencari DPO. Nama-namanya sudah ada kebetulan. Tapi untuk saat ini yang menjadikan DPO hanya satu. Bismillah lah, semoga hukum di Indonesia ini adil, karena kalau nggak adil saya takutnya ada korban-korban lain yang mengalami seperti Bang Icang ini. Kalau hukum ini terlalu diremehin, kemungkinan akan ada icang-icang berikutnya, Kak. Kalau hukumannya dianggap sepele, kalau kasusnya dianggap sepele. Menariknya, dalam persidangan yang diselenggarakan kemarin, tim kuasa hukum pembela Agus Salim turut hadir memberikan dukungan kepada Icang. Tak tanggung-tanggung, mereka bahkan mengaku telah terjun langsung demi penyelesaian kasus ini sebagai tim kuasa hukum dari Icang. Namun sayangnya, Pratiwi Novianti justru tidak hadir secara langsung. Walaupun begitu, peran dan kontribusi Novi dalam kasus Icang tetaplah tak bisa dikesampingkan. Pasalnya, menyeruak luasnya kabar nasib Icang sejatinya bermula dari konten yang diunggah oleh Novi. Selain itu, Novi pun senantiasa membantu biaya dan administrasi pengobatan Icang selama ini. Lantas, seperti apa Marlina yang kini sudah menjadi kuasa hukum dari Icang menyikapi persidangan kemarin? Sore ini kita sudah selesai sidang perdananya Icang ya, pendengaran saksi-saksi dari korban. Sampai hari ini kami sayangkan sekali kenapa hanya satu orang pelaku saja yang dihadirkan, sedangkan pelaku yang lain atau yang sedang DPO masih berkeliaran, dan itu sangat disayangkan buat kami. Untuk itu kami minta atensi dari Polda, Polres untuk mengecam dan menangkap para DPO tersebut, karena Icang pun sampai saat ini sangat pasti masih ada rasa gimana sih kalian tidak merasakan sakitnya Icang, tapi kalian berkeliaran di luar. Dan kenapa hanya satu pelaku ini saja? Dan kami meminta tegas atensi keras untuk para DPO ini agar segera ditangkap, karena pidana akan memenjarakan kalian. Dimanapun, siapapun backingan kalian, kami tidak takut. Karena Icang sebagai korban di sini, dan tidak ada ya yang tadi di dalam bilang katanya Icang melakukan seperti yang pelaku bilang, itu tidak ada. Kalaupun ada, tolong kasih buktinya. Saya sangat menyangkal itu, saya minta buktinya kalau memang dia berstatement seperti itu. Saya bakalan laporin balik, itu fitnah buat saya. DPO ini sudah ada itu di dalam videonya tersebut, sudah ada. Wajah-wajah mereka pun sudah ada. Kami sih kepengennya para penegak hukum ini menyebarkan wajah-wajah itu. Kalau perlu, kalau emang itu nanti kami sebagai orang-orang yang sering di medsos, di TikTok akan menyebarkan wajah-wajah tersebut. Tapi kalau kami sendiri takutnya kurang gitu. Tapi kami ingin atensi dari penegak hukum gitu, biar segera kalau perlu langsung tangkap gitu. Tidak usah menyebarkan wajah itu, kan sudah tahu siapa sih pelaku tersebut. Dan pada saat sidang tadi pun sudah disebut siapa nama-nama tersebut ya. Wah, hakim pun sudah tahu begitu. Semoga para DPO ini ya Cang ya segera ditangkap ya Cang ya. Kami sih yakin, kami tidak hopeless sama penegak hukum. Kami yakin penegak hukum pun pasti masih sedang bekerja. Dan walaupun mereka punya backingan siapapun, itu kita wallahu alam ya, kita nggak tahu. Tapi kami yakin pasti mereka pun nggak tenang, kabur kemanapun kalian pasti tertangkap. Karena semua ada buktinya, video-video ada, semua wajah kalian pun ada. Saksi-saksinya pun, saksi dari Icang pun tahu, semua ada. Mereka nggak jauh kok, rumah-rumahnya dekat ya Cang ya, begitu. Terlepas dari polemik hukum yang kini ia jalani, hingga sampai saat ini, Icang pun masih gigih memperjuangkan kesehatannya. Belum lama ini, Icang juga telah menjalani operasi estetika mata, dengan harapan kesehatannya akan meningkat setelahnya. Namun sayangnya, kondisi kesehatan Icang sempat menurun pasca menjalani operasi.
Tubuhnya kerap kali menggigil di tengah dinginnya malam. Bahkan persidangan kemarin pun sempat ditunda beberapa waktu lantaran kondisinya yang tak memungkinkan untuk hadir. Dan kini walaupun belum sepenuhnya pulih, kondisi kesehatan Icang lambat laun mulai menunjukkan kenaikan. Operasinya sih buat pemasangan plosa mata karena menjalani estetik mata aja kan, karena kalau untuk mata Bang Icang sendiri memang sudah divonis sudah tidak bisa diselamatkan dari awal di rumah sakit pertama kali itu. Memang sudah tidak ada harapan gitu, Kak. Jadi kemarin cuma pemasangan plosa mata untuk estetik aja sih. Sudah tidak bisa, memang sudah divonis dari awal sebelum kita dibawa oleh Tenovi ke JAC, memang sudah divonis nggak bisa ngelihat gitu, Kak. Ya, operasi pertama kedua kan memang belum terlalu divonis buat dinyatakan tidak bisa melihat kan. Masih ada dikasih sedikit harapan karena masih ada sedikit cahaya. Setelah pulang dari RSUD tuh kontrol ke pertama sudah divonis memang sudah tidak bisa ada harapan lagi untuk melihat gitu, Kak. Buat kalau operasi yang ketiga memang udah untuk operasi rekonstruksi mata aja, sudah bukan buat menyelamatkan penglihatannya gitu. Cuma plosa aja estetik mata biar matanya nggak kosong gitu. Kalau Bang Icang sih yang aku lihat sekarang memang dari awal dia udah jauh lebih ikhlas dengan keadaannya. Tapi yang kita nggak tahu ya fisikis dan batin dia seperti apa sampai tiba-tiba mau sidang ini drop gitu. Kalau dia sih senang, alhamdulillah sudah dibantu sejauh ini sama para donatur, Bang Densu, Tenovi, ya sampai menjalani operasi dengan dana donasi ini gitu, Kak. Ya Tenovi kalau lagi berhalangan selalu mengutus timnya untuk menemani kita, jadi kita datang sudah beres semua pendaftarannya gitu, Kak. Tinggal datang, berobat, udah gitu. Semuanya udah beres. Kalau pasca operasi yang ini memang dia sering mengeluh kepalanya sakit. Mungkin masih pasca operasi kan baru berapa minggu ya. Jadi memang masih sering mengeluh sih kepalanya sakit gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.